aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern saat ini. Nah, sebelumnya, kalau kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safia Fitri Anissa. Saya menjadi moderator yang akan membawakan acara dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Amin. Kemudian langsung aja ya. Jadi agenda pada malam hari ini udah ada apa dengan cinta #4. Nah, teman-teman pasti udah ada yang mengikuti dari #1 sampai #4. Wah, luar biasa ya. Dan ini diselenggarakan oleh Malam Minggu Sultan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Malam Minggu Sultan dan juga tim teman bicara yang telah menyelenggarakan agenda pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembicara kita, Kak Taskia Nabila, dan juga pada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan berpartisipasi dalam agenda Malam Minggu Sultan pada malam hari ini. Nah, uh, langsung aja kita akan memperkenalkan pembicara kita. Sebelumnya, teman-teman boleh banget untuk menyalakan videonya agar biar ramai. Jadi nggak sepi-sepi amat. Uh, Oke, langsung aja. Oh iya, nanti selama pembicara membawakan materinya, dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya agar tidak membuat gaduh agenda kita malam hari ini. Nah, langsung aja. Jadi pembicara kita pada malam hari ini yaitu udah pada tahu ya siapa dan materinya siapa, pasti udah pada tahu. Nah, itu ada Kak Taskia Nabila, sarjana psikologi. Beliau sudah lulus psikolog dan luar biasa ya, sejalan banget dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu cinta dalam circle aktivis. Bagaimana sih psikologi memandangnya? Wah, luar biasa. Pasti pada penasaran kan teman-teman, pasti ngikutin agenda malam hari ini karena uh, karena tema yang sangat menarik dan juga pembicara yang tentunya insya Allah keren kayak gitu. Nah, Kak Taskia ini seorang aktivis juga, jadi cocok banget dengan tema pada malam hari ini, dimana pasti ketika kita berorganisasi, ketika kita aktif gitu, pasti ada kayak cinta lokasi kayak gitu. Nah, gimana sih psikologi memandangnya? Nah, itu akan dibahas oleh pakarnya langsung, oleh Kak Taskia Nabila, sarjana psikolog. uh, Tanpa berlama-lama, oh ya sebelumnya teman-teman dimohon untuk mengikuti materinya dengan baik dan dengarkan baik-baik. Nanti setelah pemaparan materi akan ada tanya jawab dan diskusi. Jadi teman-teman boleh banget dipersiapkan pertanyaannya mulai dari sekarang. Apa yang ingin didiskusikan nanti boleh banget disiapkan. Nanti setelah sesi pemaparan materi sudah selesai, nanti akan dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, karena udah capek ya mendengarkan saya ngomong, langsung aja saya sambut Kak Taskia Nabila, sarjana psikolog, dengan tema cinta dalam circle aktivis. Bagaimana psikolog memandangnya? Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Kak Taski. Kak Taskia. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya saya. Bentar. Nah, tadi ini ya, nama saya itu Taskia Nabila, sarjana psikologi. Bukan psikolog, belum psikolog ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita gitu pada malam hari ini. Allah kasih kesempatan gitu ya untuk saya berjumpa sama kawan-kawan di Malam Minggu Sultan ya. Ya Kak Sofi ya. Terima kasih ya Kak Sofi. Ya, Kak. Nah, Masya Allah sekali ya materi yang diberikan oleh panitia gitu. Cukup cukup membuat saya membaca lebih banyak lagi gitu. Materi-materi atau membuka kembali kayak gitu, mengulas kembali kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa disampaikan dari materi ini seperti itu. Nah, sebelumnya saya share screen dulu ya. Baik, Kak. Bentar, bentar. Nah, sebelumnya mungkin ini ya, udah serial keempat ya dari Malam Minggu Sultan. Udah banyak banget gitu ya dapat materi tentang cinta gitu. Nah, saya mau dong salah satu mengutarakan apa sih sebenarnya cinta yang kalian yang kalian definisikan seperti itu. Ada mau satu orang nggak mendefinisikan cinta? Mendefinisikan apa sih sebenarnya cinta tuh? Gitu. Yuk, ada yang mau menjawab pertanyaan Kak Taski? Aduh, ayo ada yang mau menjawab? Ntar ya. Kak, ada yang jawab di chat nih, Kak. Cinta Apa? adalah perjuangan, Masya katanya. Allah. Mantap ya. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Belum, Kak. Oh, belum ya? Bentar. Kok nggak ada ya? Oh. Cinta adalah rasa yang sulit didefinisikan. Udah terlihat? Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Udah. Saya buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini temanya cukup ini ya, cukup membuat sesuatu yang ya familiar gitu ya kita bicarakan gitu kan. Cinta mungkin udah sering ya, familiar sekali gitu di anak zaman now gitu. Cinta kepada organisasi misalnya gitu kan, kemudian cinta kepada lawan jenis gitu, kemudian cinta kepada orang tua, cinta anak kepada orang tua, cinta orang tua kepada anak gitu, kemudian cinta kakak kepada adik gitu dan adik kepada kakak gitu, banyak sekali gitu definisi cinta yang bisa kita ungkapkan gitu. Jadi mungkin definisi setiap orang dengan cinta ini berbeda-beda gitu. Jadi tergantung perspektif dan pengalaman di masa lalu hingga dia bisa menciptakan apa sih definisi cinta menurut dia, seperti itu. Nah, kemudian saya masuk pada yang pertama gitu. Nah, cinta ini pertama ya saya masuk pada teori gitu, teori dari Steinberg gitu ya, Steinberg Triangular Theory of Love gitu. Jadi banyak sekali ya definisi cinta yang dicetuskan atau yang dibawakan atau yang dikeluarkan oleh para pakar-pakar seperti itu. Nah, salah satu saya mengambil beberapa gitu teori cinta menurut psikologi barat ya, menurut tokoh-tokoh psikologi barat. Yang pertama itu ada Steinberg Triangular Theory of Love itu. Jadi teori cinta Steinberg ini
seorang pakar teori cinta juga gitu, karena dia mencetuskan bahwa cinta itu adalah memiliki 3 bentuk utama gitu. Dia mempunyai 3 komponen. Nah, yang pertama ada intimacy. Intimacy ini adalah keintiman gitu, kelekatan gitu, atau lebih tepatnya afeksi gitu ya, kedekatan gitu. Kemudian bisa aja sentuhan gitu, sentuhan. Kemudian yang kedua ada passion namanya. Nah, passion ini adalah gairah atau hasrat gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada komitmen. Nah, menurut teori cinta segitiga Sternberg ini gitu, cinta itu terjadi karena 3 komponen ini gitu. 3 komponen yang saling ini ya, saling istilahnya saling memberi gitu, saling mengisi seperti itu. Nah, ada intimacy, ada passion, sama ada komitmen gitu. Jadi ketiga komponen inilah yang menghasilkan cinta yang dapat dikonsumsi gitu, atau cinta yang benar-benar cinta gitu. Itu menurut Sternberg ya, bukan menurut saya gitu. Nah, dari ketiga ini, ketika kita membahas bahwa intimasi saja, keintiman sama hasrat seksual, berarti cintanya hanya cinta ya udah romantis aja gitu, tapi tidak ada isinya gitu. Nah, ketika intimasi, ketika keintiman ini kelekatan hanya dengan komitmen gitu, maka yang ada adalah compassionate love gitu. Jadi cintanya cuma intimasi aja sama komitmen gitu, tapi tidak ada gairah atau hasrat seperti itu. Nah, maka dari itu menurut Sternberg, cinta itulah 3 komponen inilah yang menghasilkan sebuah cinta yang benar-benar cinta seperti itu. Saling mempengaruhi satu komponen dengan komponen yang lainnya seperti itu. Itu menurut Sternberg ya. Kemudian yang kedua adalah menurut Abraham Maslow. Nah, kita sering sekali ya mendengar hierarki kebutuhan Abraham Maslow gitu. Jadi cinta adalah kebutuhan pada manusia gitu kata Maslow. Cinta adalah kasih sayang dan rasa terikat satu dengan yang lainnya gitu. Nah, dalam hierarki Maslow disebutkan bahwa cinta itu adalah kebutuhan atau tahapan yang harus piramida kebutuhan Maslow. Jadi setiap orang, setiap individu nih menurut Maslow dia berada pada tahap tingkatan awal gitu, yaitu basic needs gitu ya. Basic needs inilah yang menjadi dasar dari tingkatan kebutuhan Maslow gitu. Jadi kalau menurut Maslow gitu, jadi seseorang itu harus selesai dulu gitu, harus terpenuhi dulu nih basic needs-nya. Misalnya psychological needs gitu. Jadi food, fisik ya, food, water gitu. Kemudian sandang, pangan, papan gitu. Itu harus terpenuhi dulu gitu. Mungkin kemudian safety needs gitu, kebutuhan akan rasa aman gitu. Jadi Maslow menempatkan bahwa di tingkatan awal dari seorang individu adalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tadi sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan rasa aman gitu. Nah, itu harus terpenuhi dulu ketika ingin masuk pada kebutuhan akan cinta seperti itu. Nah, kemudian yang kedua masuk pada psychological needs gitu. Jadi psychological needs ini adalah kebutuhan akan rasa cinta gitu, akan rasa kasih, akan rasa sayang gitu. Kemudian kebutuhan untuk dihargai, kemudian seperti itu. Nah, kebutuhan hierarki kebutuhan Abraham Maslow inilah yang menjadi menjadi salah satu definisi cinta yang bisa kita lihat gitu ya. Karena Abraham Maslow hierarki cinta, jadi seseorang bisa memenuhi kebutuhan cintanya itu ketika dia sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru dia bisa memenuhi kebutuhan akan rasa cintanya. Dan kebutuhan yang terakhir itu adalah self actualization gitu. Jadi aktualisasi diri ya. Nah, itu adalah hierarki tertinggi gitu dari kebutuhan Maslow. Nah, tapi ada yang berbeda nih gitu. Jadi kalau kita sering sekali gitu ya dengan hierarki kebutuhan Maslow ini, maka ada sebuah penelitian gitu. Ada sebuah penelitian dari salah satu tokoh psikologi positif gitu mengatakan bahwa
eh, mengatakan bahwa seseorang gitu. Jadi dia menguji teori hierarkinya Maslow gitu. Apakah seseorang itu harus memenuhi kebutuhan dasar dulu untuk sampai pada kebutuhan cinta gitu? Ternyata tidak gitu. Jadi ternyata hasil penelitiannya mengatakan bahwa seseorang tidak harus memenuhi kebutuhan dasar dulu untuk mendapatkan cinta gitu atau mendapatkan kasih dan sayang gitu. Jadi setiap orang gitu bisa saja gitu kan, dia tidak terpenuhi nih secara sandang pangan gitu, dia biasa saja gitu, atau tidak terpenuhi secara material gitu ya, secara maksimal gitu, tetapi dia bisa merasakan cinta, kasih dan sayang dari keluarganya gitu, dari orang-orang di sekitarnya gitu. Maka sedikit banyak gitu ya, Abraham Maslow ini teorinya agak terpatahkan gitu. Nah, maka dari itu bisa kita ikut gitu, tapi bisa juga kita mencari rujukan yang lainnya seperti itu. Nah, kalau dalam dalam psikologi perkembangan gitu kan, kalau kita tahu bahwa kita ini semuanya pada umur dewasa awal, ya nggak? Atau umur berapa sekarang? Ada yang umur 26, 25, atau 20? TK. Nah, jadi jadi kalau menurut tugas perkembangan gitu ya, di dewasa awal itu adalah bagaimana tugas perkembangannya adalah bagaimana seorang individu itu ingin menjalin hubungan yang intens gitu dengan lawan jenis gitu, termasuk perempuan dan laki-laki gitu ya, pengen pengen menjalin hubungan yang lebih serius gitu, lebih intens gitu. Nah, itu tugas perkembangan ya, berdasarkan tugas perkembangan seperti itu menurut psikologi. Nah, selanjutnya cinta menurut Eric Fromm. Nah, saya jabarkan lagi beberapa definisi cinta gitu. Cinta adalah seni yang membutuhkan pengetahuan serta latihan. Esensi dari cinta dan kreativitas dalam diri yang hanya sekedar memberi, tidak sekedar memberi, juga menerima gitu. Jadi kalau menurut Eric Fromm gitu ya, cinta itu membutuhkan pengetahuan serta seni mengetahui gitu, dan seni latihan gitu ya. Bagaimana seseorang individu bisa memberi, tidak hanya memberi gitu, memberi cinta, tapi juga menerima gitu. Jadi tidak hanya memberi kekurangan, tapi tidak hanya memberi kelebihan, menerima kelebihan, tapi juga tidak hanya memberi, tapi juga menerima gitu, menerima cinta seperti itu. Nah, kemudian dari Carl Rogers, cinta adalah keadaan dimengerti secara mendalam yang diterima sepenuh hati. Nah, itu beberapa cinta, definisi cinta dari berbagai tokoh ya, tokoh-tokoh psikologi barat seperti itu. Nah, kemudian, saya masuk pada cinta menurut Imam Al-Ghazali gitu. Nah, cinta adalah inti keberagaman yang menjadi awal dan akhir dari perjalanan manusia gitu. Jadi cinta adalah keberagaman gitu, inti keberagaman yang menjadi awal dan akhir dari perjalanan hidup manusia. Jadi ketika manusia lahir dengan cinta gitu. Nah, ketika manusia akhir dari perjalanan hidupnya juga dengan cinta seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu. Sering banget ya kita dengar ya tentang Ibnu Qayyim ini gitu. Nah, cinta adalah kehidupan, banyak ya definisinya, tapi saya mengambil dari salah satu kitab ya, Madarijas Salikin gitu. Nah, cinta adalah kehidupan sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati gitu. Nah, cinta adalah cahaya, siapa yang tidak memilikinya maka ia seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Kemudian cinta adalah obat penyembuh, siapa yang tidak memilikinya maka hatinya diendapi berbagai macam penyakit gitu. Jadi banyak sekali gitu definisi cinta dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu. Nah, cinta disebut sebagai ruh iman dan amal gitu. Jadi ruh dalam iman itu dan amal itu adalah cinta. Ketika kita cinta dengan sesuatu, dengan jalan dakwah gitu, dengan perjuangan, maka kita akan bisa bergerak gitu, akan kita bisa beramal gitu. Nah, kedudukan dan keadaan yang bila mana cinta tidak ada di sana, maka ia seperti jasad yang tak memiliki ruh gitu. Jadi ketika tidak ada cinta gitu kan dalam sebuah pergerakan kita gitu, dalam sebuah aktivitas kita gitu, maka yang ada adalah
tidak adanya ruh gitu, cuman raga saja yang berjalan gitu, tapi kita tidak memiliki ruh dalam bergerak seperti itu. Nah, kemudian maka cinta, nah bisa ya teman-teman bisa mendefinisikannya, kawan-kawan sekalian bisa mendefinisikannya secara apa ya, secara pribadi gitu. Apa sih makna cinta atau definisi cinta bagi teman-teman? Nah, saya mendefinisikan, yang saya rangkum nih adalah perasaan yang menjadi fitrah yang Allah titipkan untuk menghamba kepadanya, untuk menjaga alamnya, dan menuju jannah bersama makhluknya. Gitu. Jadi, perasaan yang Allah titipkan sebagai fitrah ya, sunnatullah gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman atau kawan-kawan sekalian yang punya rasa cinta, itu normal gitu, sunnatullah yang Allah titipkan gitu. Nah, kalau tidak ada itu gitu kan, maka kita harus bertanya-tanya gitu kepada diri kita sendiri gitu, kita normal atau kita abnormal gitu ya, kita abnormal atau kita normal gitu. Nah, maka dari itu ketika ada perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan sayang, maka itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri seperti itu. Nah, perasaan yang menjadi fitrah yang Allah titipkan untuk menghamba kepadanya gitu. Jadi kecintaan tertinggi adalah cinta kita kepada Allah gitu. Nah, maka dari itu saya definisikan di sini untuk menghamba kepadanya, untuk menjaga alamnya, dan menuju jannah bersama makhluknya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada cinta adalah fitrah gitu. Nah, cinta yang Allah berikan itu adalah fitrah ya tadi, sunnatullah yang Allah kasih gitu, yang Allah berikan kepada setiap manusia gitu. Nauzubillah kalau kita nggak punya cinta gitu di dalam diri dan hati kita gitu. Mungkin setiap perbuatan atau setiap aktivitas yang telah kita lakukan adalah hanya atas dasar pemenuhan tanggung jawab gitu, tanpa adanya ruh atau adanya tujuan yang jelas seperti itu. Nah, cinta adalah fitrah. Saya sebenarnya banyak ayat gitu ya yang tentang cinta gitu, cinta kepada Allah gitu. Bagaimana itu dalam surat Al-Baqarah ayat 165 gitu. Kemudian cinta kepada umat gitu kan, Al-Hujurat ayat 13 gitu. Kemudian cinta kepada sesama makhluk gitu. Nah, Ar-Rum ayat 21 gitu. Karena emang cinta ini adalah sesuatu yang bisa kita ekspresikan ya. Bentuk ekspresi kita kepada siapa saja yang menurut kita gitu ya. Menurut kita adalah seseorang yang membekas gitu ya, membekas di benak kita seperti itu. Nah, cinta adalah fitrah bagaimana Allah sebutkan ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu gitu. Nah, agar kamu cenderung dan merasa tentram. Nah, jadi menciptakan pasangan-pasangan itu kan individu-individu gitu ya, Allah ciptakan gitu kan yang saling memiliki rasa gitu agar cenderung dan merasa tentram gitu kepadanya. Gitu. Jadi dari rasa cinta itu tuh membuat tentram gitu kan, membuat tenang seperti itu, membuat nyaman gitu. Nah, dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang gitu. Jadi rasa kasih dan sayang itu adalah bentuk yang Allah cinta fitrah ya, yang Allah berikan gitu kepada setiap manusia gitu. Nah, terlepas dari ayat ini, kita juga bisa mengimplementasikan gitu ya, mengimplementasikan bahwa cinta itu tidak hanya kepada lawan jenis gitu. Cinta itu tidak hanya kepada pasangan gitu, tapi cinta kepada Allah gitu, cinta kepada orang tua gitu, cinta kepada anak gitu kan, cinta kepada adik, kakak gitu. Kemudian cinta kepada lingkungan, alam gitu. Itu adalah bentuk cinta, bentuk-bentuk cinta gitu ya, yang Allah berikan gitu. Tinggal kita mau mengimplementasikannya atau tidak gitu, kita atau mau merealisasikan cinta kita gitu kan, atau tidak gitu. Nah, maka dari itu Ibnu Qayyim, saya mengambil lagi nih Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu. Membagilah cinta itu ke dalam 4 bentuk gitu. Yang pertama adalah cinta kepada Allah gitu. Nah, penghambaan tertinggi kita adalah bagaimana cinta kita kepada Allah gitu. Satu-satunya kita tujukan hanya kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah gitu. Nah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu adalah bagaimana Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan sholat misalnya kayak gitu. Nah, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah gitu. Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah ini adalah bagian dari kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita atau yang Allah menjadi kewajiban kita kepada Allah gitu. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah cinta untuk Allah dan karena Allah gitu. Nah, cinta kita untuk Allah dan karena Allah gitu. Misal kita mencintai orang tua kita gitu. Nah, cinta itu untuk Allah dan karena Allah gitu. Jadi, walaupun cinta kita sesama makhluk gitu, walaupun cinta kita sesama alam, maka tujuan kita atau yang paling tertinggi adalah cinta kepada Allah gitu. Nah, kita kembalikan lagi kepada cinta kepada Allah itu gitu. Nah, kemudian cinta terhadap hal-hal selain Allah gitu. Nah, menurut bentuk cinta terhadap hal-hal selain Allah ini, jadi orang individu yang mencintai tidak mencintai itu selain Allah gitu. Jadi misalnya adalah cinta kepada dunia ya, hubbud dunia gitu. Itu adalah termasuk bagian bentuk dari cinta gitu. Jadi ketika kita memilih kita ingin nih bentuk cinta yang seperti apa gitu. Apakah cinta yang mencintai Allah atau cinta yang terhadap selain Allah gitu kan. Jadi itu kita bisa memilih gitu. Kita sebagai individu, sebagai hamba, kita bisa memilih gitu untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, atau kita mencintai apa yang tidak Allah senangi gitu. Tapi kita ingin dicintai oleh Allah gitu. Itu kan tanda tanya besar ya. Bisa tidak sih kayak gitu. Tapi nah, itu kembali lagi kepada kita gitu. Nah, maka dari itu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah gitu. Mungkin itu bisa jadi moto kita ya. Mencintai Allah dan dicintai oleh Allah seperti itu. Nah, selanjutnya, sebenarnya cinta ini kita masuk pada agak berbau psikologi ya, psikologi gitu. Nah, cinta itu emosi atau perasaan sih gitu. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Mungkin ada yang bisa jawab, cinta, perasaan atau emosi? Cinta, perasaan atau emosi sih? Emosi, Kak. Emosi. Ada lagi yang ingin menjawab? Emosi, Kak. Emosi. Ada lagi? Emosi. Emosi. Wah, banyak emosi ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu kan? Cinta itu emosi kah atau perasaan gitu? Banyak yang menjawab emosi ya. Nah, kita definisikan dulu. Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Sepertinya error. Nah, pertama kita memahami dulu gitu. Emosi adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi pada diri atau apa yang dilihat serta rasakan. Jadi emosi itu berkaitan dengan reaksi dari pikiran kita, reaksi dari otak kita secara langsung yang kita implementasikan atau yang kita realisasikan dari perilaku kita gitu. Nah, kemudian kalau perasaan adalah terbentuk dari pengalaman. Gitu. Jadi perasaan itu adalah terbentuk dari pengalaman atau reaksi dari pengalaman-pengalaman. Nah, apa sih gitu emosi dan perasaan? Contohnya seperti apa gini? Saya mencontohkan seperti ini. Nah, perasaan itu adalah sesuatu yang hadir dari pengalaman gitu. Nah, misalnya nih toko A, contohnya toko ya, toko A ada toko A dan toko B gitu. Nah, si Fulan ke toko A gitu, melihat bahwa harga dari sebuah pakaian harganya lebih murah daripada toko B gitu. Nah, itu si toko A ini lebih murah daripada toko B. Nah, si Fulan ini mempunyai pengalaman bahwa toko A ini lebih murah daripada toko B gitu. Nah, bahwa dia punya pengalaman bahwa punya perasaan gitu, perasaan yang membentuk pengalaman yang membentuk perasaannya dia gitu. Jadi, oh berarti ini harganya lebih murah dong di sini gitu. Nah, emosi adalah eksekusi ketika dia membeli seperti itu. Nah, saya contohkan seperti ini, agak sulit ya contohnya ya. Nah, perasaan itu begini. Jadi ketika anak-anak dididik ketika masih kecil gitu, atau parenting anak gitu. Kenapa anak-anak itu tidak boleh kenapa anak itu harus dididik dengan rasa kasih, rasa sayang, kemudian dididik dengan cinta gitu. Itu adalah
akan menjadi pengalamannya gitu, pengalaman yang akan membentuk perasaan, yang akan membentuk karakter, akan membentuk pribadi gitu di masa yang akan datang gitu. Nah, maka dari itu kenapa gitu seseorang atau individu atau anak kecil gitu, anak kecil harus diasuh gitu ya, atau dibelajarkan dengan kasih, dengan sayang gitu, karena itu akan menjadi pengalaman yang akan diimplementasikannya atau yang akan direalisasikannya atau akan membentuk dirinya gitu, dirinya di masa yang akan datang gitu, akan membentuk karakter, akan membentuk perasaan cinta gitu. Oh, orang tua saya ini kayak gini-gini nih, cintanya seperti ini gitu, atau orang tua saya mengungkapkan cintanya dengan cara memberikan hadiah seperti itu. Nah, dia punya pengalaman dari orang tuanya memberikan hadiah gitu, maka dari itu ketika dia menjadi orang tua, dia punya pengalaman. Dan pengalaman itulah yang akan membentuk dia untuk memberikan hal yang sama atau membentuk perilaku yang sama kepada anaknya. Seperti itu. Itu perasaan gitu. Jadi perasaan ini lebih paten ya, lebih lama, lebih baku gitu. Jadi kalau emosi itu adalah reaksi sesaat gitu, reaksi ketika lagi marah gitu. Ya udah, marah aja gitu, diungkap terus dia bisa berubah lagi dalam jangka waktu yang tidak lama gitu. Dia bisa cenderung cepat kembali untuk netral gitu daripada perasaan. Perasaan ini lebih lama karena pembentukannya juga melalui pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi gitu. Misal pengen membeli baju gitu ya. Nah, pengen pasangan misalnya nih. So banget saya ngomongin pasangan ya. Nah, kita pengen pasangan yang A, B, C, D misalnya, kriterianya A, B, C, D. Itu kenapa kita bisa memilih seperti itu gitu? Karena kita punya pengalaman dalam membuka Instagram misalnya, membuka media sosial, melihat melihat pasangan yang lainnya gitu. Nah, itu menjadi referensi dan pengalaman kita yang akan kita implementasikan dalam ketika kita memilih seperti itu. Nah, itu emosi dan perasaan. Jadi, kalau dikatakan bahwa cinta itu emosi atau perasaan, maka cinta adalah perasaan gitu. Dia terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu, atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya gitu, hingga membentuk sebuah perasaan menjadi cinta, menjadi kagum gitu, menjadi suka dan senang seperti itu. Nah, kemudian, setelah kita bahas bahwa emosi atau perasaan gitu ya, cinta, kita tahu bahwa cinta itu adalah perasaan gitu, perasaan yang terbentuk gitu dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita gitu, hingga membentuk misal kriteria calon kita seperti ini A, B, C, D. Nah, itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, di sini pasti banyak sekali, ada laki-laki, ada perempuan, ada akhwat ikhwan gitu ya. Nah, sebagai seorang aktivis gitu, pasti kita selalu sedikit banyak gitu pasti diuji gitu kan, dengan rasa cinta, dengan rasa apalagi nih, kagum gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ada 3 rumus dasar perbedaan gitulah pria sama wanita gitu, atau laki-laki dan perempuan gitu. Nah, laki-laki itu cenderung berpikir secara logis gitu. Jadi dia logis aja, rasional gitu. Nah, tapi perempuan itu selalu mendahulukan perasaan. Jadi gampang baper gitu. Itu perempuan tuh. Sedikit aja ditawarin, mau makan nggak? Misalnya kayak gitu. Terus udah baper misalnya kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi mendahulukan perasaan daripada rasional atau berpikir secara logis gitu. Itu emang fitrahnya manusia, fitrahnya perempuan dan laki-laki gitu ya, memiliki perbedaan. Kemudian kedua adalah pria atau laki-laki cenderung straight to the point gitu. Apa yang diungkapkan itu yang ia rasakan. Jadi mungkin nanti yang laki-laki di sini bisa mengkonfirmasi ini benar atau tidak gitu. Jadi pria cenderung untuk pada poinnya gitu. Jadi ketika ia ingin menyampaikan, maka itu yang akan disampaikan. Nah, perempuan itu pandai menyembunyikan perasaan dan menggunakan hiasan dalam mengungkapkan. Jadi berbelit-belit ngomongnya, pada pengennya misalnya minta tolong diangkatkan kursi nih untuk agenda atau untuk kegiatan gitu. Tapi ngomongnya tuh beda gitu, ngomongnya belok-belok loh, baru sebenarnya tuh poinnya tuh minta diangkatkan misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pria bukan
mentalis maupun mind reader yang mampu membaca perasaan gitu. Nah, wanita terlalu banyak menggunakan kiasan dalam menyampaikan maksud. Nah, pria itu bukan ini ya, bukan mind reader gitu yang mampu membaca perasaan gitu. Jadi kalau misalnya buat perempuan ketika ingin minta tolong gitu, atau buat ahwat-ahwat nih minta tolong, ya langsung aja ngomong gitu kan. Jangan pakai jangan apa ya, jangan diputar-putar lo gitu. Jadi langsung ya to the point, apa jelas, tegas, dah lanjut gitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada dimensi jiwa menurut Sigmund Freud ya. Nah, ini mungkin kawan-kawan sekalian udah misal familiar lah kayak gitu ya. Nah, Freud ini adalah pakar psikoanalisa gitu. Jadi kalau psikoanalisa itu banyaknya membahas tentang ketidaksadaran. Jadi manusia itu ada dimensi ketidaksadarannya itu lebih besar daripada conscious mind gitu. Dimensi kesadarannya seperti itu. Nah, di sini ada id, ego, dan super ego gitu. Nah, sebenarnya apa sih id, ego, super ego gitu? Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu atau ingin berperilaku atau bertindak, maka 3 komponen inilah yang mengeksekusi gitu. Nah, mereka punya peranan masing-masing gitu dalam mengeksekusi nih. Jadi mereka punya peran masing-masing dalam menentukan punya apa ya? Punya job desk-nya lah masing-masing seperti itu. Nah, kalau it itu adalah prinsipnya itu adalah kesenangan. Jadi it ini adalah kesenangan aja. Jadi hal-hal yang berbau senang, yang berbau tidak menghindari rasa sakit gitu, kebahagiaan, pengennya terpuaskan, itu adalah it gitu. It. Jadi ketika teman-teman ingin apa ya? Jadi ketika teman-teman ingin bertindak, berperilaku, coba teman-teman analisa gitu ya. Ini agak berat gitu. Jadi teman-teman coba analisa gitu. Ini it saya kah, ego saya, atau super ego nih gitu. Nah, maka ketika yang menjadi it nih faktor kesenangan saja yang apa ya? Yang it ini faktor kesenangan gitu. Prinsipnya adalah yang senang-senang adanya di it gitu. Nah, kalau ego ini adalah aspek rasional dari kepribadian yang bertanggung jawab mengontrol it gitu. Jadi ego ini adalah perantara gitu ya. Ego ini di tengah-tengah. Perantara antara it dan super ego gitu. Nah, it ini adalah bagian kesenangan yang terus mendorong untuk melakukan sesuatu. Ternyata ada super ego. Super ego ini adalah aspek moral. Jadi dia ketika ini nih pengennya mencuri misalnya, pengennya pacaran nih. Nah, misalnya it nih pengennya pacaran. Ternyata ada super ego yang mengontrol bahwa aspek moral, aspek nilai yang ada di ego ini untuk menahan. Jangan gitu. Jadi it sama ego nih sedang bentrok gitu. It-nya pengennya ya udah aku harus komunikasi sama dia misalnya kayak gitu kan. Nah, super egonya ini adalah yang menyadarkan gitu, yang menyadarkan bahwa tidak gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam misalnya seperti itu. Nah, maka ego inilah yang menjadi mediator gitu, aspek rasionalnya. Jadi ego itu lebih kepada bagaimana dia bisa berpikir ini rasional nggak sih, ini bisa saya lakukan atau tidak gitu. Nah, yang eksekusi nanti itu ego gitu. Jadi perdebatan gitu ya, antara it dan super ego akan menghasilkan ego. Jadi ketika teman-teman it-nya itu memiliki rasa cinta yang sangat kuat gitu untuk misalnya untuk berhubungan gitu, untuk misalnya untuk pacaran gitu dan lain sebagainya gitu, maka super ego ini mengontrol melalui nilai-nilai Islam gitu ya, nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri seseorang gitu. Nah, maka akan dieksekusi oleh ego untuk memikirkan apakah ini rasional, mempertimbangkan dari kedua dimensi itu. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi jiwa dalam psikologi Islam. Ini saya mengambil di Hamka dan di Mujib dan Muzakir gitu kan, saya merangkum sedikit gitu. Nah, jadi dimensi jiwa dalam psikologi Islam itu yang pertama ada ruh gitu ya. Nah, ruh ini dimensinya ruhani gitu ya. Ruhani
dituliskan menjadi ruh gitu, rohaniah gitu, rohaniah seorang individu gitu. Kemudian jasad ini adalah apa ya, dari jasmani gitu menjadi jasad seperti itu. Nah, ruh dan jasmani ini gitu kan, rohaniah dan jasmaniah itu adalah menghasilkan jiwa, nafs gitu. Nah, ini saya mengambil dari Muzakir gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ruh dan jasad ini akan menghasilkan jiwa, nafs gitu, nafs. Nah, menurut Hamka dan Muzakir gitu, ini sebenarnya sama kayak terminologi dimensi jiwa dalam psikologi gitu. Mereka ada id, ego, dan super ego. Maka kalau di dalam psikologi Islam gitu, dalam kajian psikologi Islam yang saya baca seperti itu, mereka dimensi jiwanya itu atau dimensi nafs gitu ya, ada 3 gitu. Nah, ini untuk Hamka dan Mujib Muzakir itu mempunyai teori yang sama seperti itu mengenai jiwa atau nafs gitu. Yang pertama ada akal, kolbu, dan hawa nafsu gitu. Nah, akal inilah yang berfungsi, akal ini ada 3 gitu ya komponennya. Yang pertama al-fikr, pikiran, tercetus dari al-fikr, pikiran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-wijdan, perasaan. Yang kemudian yang ketiga adalah irodah gitu. Jadi ketiga dimensi dari akal inilah yang berfungsi mengikat hawa nafsu nantinya gitu. Nah, kemudian akal ini akal inilah yang tadi kan berasal dari pikiran, wijdan, perasaan, sama yang ketiga adalah irodah gitu, kemauan. Jadi komponen dari akal ini ada 3 seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kolbu. Kolbu ini adalah medan hati gitu ya, ini hati. Kemudian yang ketiga hawa nafsu. Nah, bagaimana ketiga dimensi atau ketiga komponen ya, ketiga komponen nafs ya, ketiga komponen jiwa dalam psikologi Islam itu seperti apa gitu. Nah, akal, kalbu, dan hawa nafsu gitu. Nah, akal itu adalah yang mampu berpikir, mampu memiliki perasaan gitu, atau mampu ada kemauan seperti itu. Nah, tapi hawa nafsu adalah bersifat bebas nih, hawa nafsu bersifat itu bebas gitu. Kemudian dia egosentris gitu, egonya besar sekali gitu. Hawa nafsu tuh selalu diikuti ya, hawa nafsu selalu diikuti. Kemudian dia tujuannya hanya kesenangan semata gitu, sama kayak id gitu tadi ya, id tujuannya kesenangan semata gitu, ingin memuaskan hawa nafsu agar terlihat misal terlihat memiliki pasangan gitu kan, atau terlihat terlihat keren gitu di mata orang lain gitu kan, itu hawa nafsu gitu. Nah, akal ini lebih rasional, hawa nafsu ini sesuatu yang bersifat kesenangan gitu, terus dia bebas, terus dia itu lebih kepada ego ya, ego pengennya tuh dia yang menjadi center gitu, menjadi jihad seperti itu. Nah, kemudian tidak pernah menyertai tidak pernah mengakui ketika bersalah gitu di hadapan Allah, itu hawa nafsu gitu. Jadi pengennya tuh mengikut. Jadi hawa nafsu ini lebih cenderung pada bisikan setan gitu ya. Jadi perilaku-perilaku buruk yang hawa nafsu kita yang inginnya kesenangan gitu, inginnya kebahagiaan gitu. Itu inginnya hal-hal yang buruk tadi tuh, yang hanya kesenangan duniawi misalnya gitu. Itu ada di hawa nafsu gitu. Nah, sedangkan akal ini adalah rasional, dan kolbu adalah jadi gini, dimensinya bahwa akal sama hawa nafsu itu adalah sesuatu yang berperang gitu ya. Bertempur nih, akal sama hawa nafsu. Akalkah yang menang atau hawa nafsu yang akan menang gitu. Nah, akal yang bisa berpikir rasional gitu untuk menentukan sikap gitu, maka hawa nafsu ini mereka juga pengen dilihat gitu, aku pengennya ini gitu, tapi sebenarnya akal ini bisa berpikir lagi gitu, apakah nilai-nilai yang diinginkan oleh hawa nafsu ini bisa masuk bisa sejalan gitu, atau nilai-nilainya bertentangan seperti itu. Nah, akal dan hawa nafsu ini menjadi medan pertempuran gitu ya,
kalau kita mungkin kita tidak merasakan secara langsung gitu, tapi sebenarnya itu ada di dalam dinamika jiwa kita gitu. Ketika kita berpikir, ketika kita bertindak seperti itu. Mungkin kita tidak merasakan ya, tapi mungkin setelah ini kita bisa kira-kira mengidentifikasi lah gitu. Mengidentifikasi sebenarnya ini yang lagi saya inginkan ini hawa nafsu atau akal saya ya yang bisa saya mainkan seperti itu. Nah itu kawan-kawan sekalian bisa mengidentifikasi gitu ya diri kawan-kawan sekalian gitu. Lagi dinamika saya ini lagi seperti apa nih gitu, dinamika jiwa saya seperti itu. Nah, kolbu ini adalah medan pertempuran yang direbutkan oleh akal dan hawa nafsu gitu. Ketika akal yang menang, maka kolbu itulah yang menjadi cerminan dari diri seorang individu atau diri seorang hamba gitu. Jadi ketika akal yang menang, maka kolbu ini adalah kolbu yang salim gitu. Nah, kolbu yang hati yang baik gitu kan. Ketika hawa nafsu yang menang, maka sebaliknya gitu. Kolbu yang tidak baik gitu, hati yang tidak baik, hati yang buruk seperti itu. Nah, maka dari itu pertempuran akal dan hawa nafsu inilah yang diperebutkan gitu ya oleh yang memperebutkan kolbu agar mengikuti akalkah atau hawa nafsu gitu. Jadi mungkin bisa kawan-kawan ini ya tadi saya bilang identifikasi gitu. Jadi sebenarnya ini tuh akalkah yang bermain atau hawa nafsu saya nih yang ingin gitu kan. Nah, maka dari sini gitu, dari akal, kolbu, hawa nafsu, kita bisa melihat bahwa Allah itu ya menciptakan tadi ya Ar-Rum ayat 21 gitu, menciptakan kita secara berpasang-pasangan gitu. Ada jasadiah gitu di situ. Jasad, ada jasmani, laki-laki dan perempuan Allah berikan. Kemudian Allah berikan akal, Allah berikan kolbu, dan Allah berikan hawa nafsu bagi setiap hamba gitu. Nah, hawa nafsu kita definisikan bahwa cinta adalah fitrah tadi ya, cinta adalah fitrah gitu. Ketika ada hawa nafsu, kemudian ada akal dan kolbu gitu. Nah, kita ingin cinta fitrah yang Allah berikan ini kita eksekusi melalui hawa nafsu kah, atau kita eksekusi melalui akal gitu. Nah, ini bisa kita ini ya bisa kita rumuskan nanti kayak gitu. Jadi cinta nih. Jadi kita punya cinta. Cinta ini fitrah ya, yang Allah titipkan dari setiap hati-hati kita gitu. Kita kagum sama si A, kagum sama si B, suka sama A, B, C, D gitu. Nah, kita identifikasi dulu. Suka kita ini emosi kah atau suka hanya perasaan? Nah, suka emosi kan berarti cuman kagum terus besok udah hilang gitu. Nah, apakah perasaan seperti itu? Itu bisa kita identifikasi. Kemudian dari cinta fitrah yang Allah berikan tadi, kita eksekusi dengan akal kah, dengan hawa nafsu gitu. Ketika kita eksekusi dengan hawa nafsu, maka kolbu kita menjadi kotor gitu kan. Kolbu hati kita menjadi kotor. Jadi banyak penyakit hatinya misalnya. Kemudian mental kita jadi tidak sehat gitu kan. Ketika kita misalnya kita jatuh cinta misalnya, kemudian kita tidak tidak memanfaatkan fitrah yang Allah kasihkan itu dengan akal kita, tapi kita pakai dengan hawa nafsu kita gitu. Maka itu menjadi kalau dalam itu menjadi salah satu bukan gangguan kesehatan mental sih. Jadi itu menjadi salah satu faktor yang akan membuat jiwa kita mental atau membuat psikis kita menjadi tidak sehat gitu. Karena ketika mengikuti nih, jadi pengennya tuh galau terus misalnya, kemudian pengennya ketemu terus misalnya, kemudian pengennya ngobrol terus atau pengennya ngechat terus kayak gitu. Nah, itu kan dorongan dari hawa nafsu yang dimana kita jadi bergantung gitu. Jadi jiwa kita tuh nggak sehat gitu kan. Jadi pengennya tuh selalu dekat gitu, itu kan nggak sehat ya, nggak normal gitu, nggak normal. Bagaimana ketika kita menempatkan cinta itu, menempatkan fitrah itu karena Allah gitu, karena akal kita, terus kemudian apa nih harus saya lakukan ketika saya
dihampiri gitu oleh rasa cinta gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Misalnya kalau dalam hadis disebutkan seperti ini ya, kalau nggak salah nih, mungkin bisa dibenarkan. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji gitu. Jadi ketika wahai pemuda gitu, ketika engkau, jadi ini pakai akal ya berarti. Wahai pemuda, ketika engkau ya masyarakat manis toto aminkumul ba'ah gitu. Jadi ketika kamu sudah siap ingin menikah, maka menikahlah gitu. Kalau dalam hadis itu, kalau nggak salah ya, redaksinya seperti itulah poinnya gitu. Jadi ketika kamu, wahai pemuda, ketika kamu sudah siap dalam menikah, maka menikahlah gitu. Jadi ketika kamu belum siap, maka berpuasalah gitu. Nah, ini untuk semua nih, pemuda itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki gitu. Jadi ketika kita dihampiri oleh fitrah atau dihampiri oleh cinta gitu, maka kita pergunakanlah akal kita yang sudah Allah titipkan nih, kognitif nih, bahasanya kognitif gitu ya, akal kita untuk berpikir gitu. Kira-kira saya bisa mengambil keputusan seperti apa ya? Saya bisa mengambil jalan yang seperti apa ya? Nah, dari banyak kajian yang saya ikuti, dari pelajaran yang saya dapatkan gitu, dari Al-Qur'an yang saya baca, dari hadis yang saya hafalkan misalnya gitu. Ternyata ketika saya dihampiri oleh fitrah, dihampiri oleh cinta gitu, maka saya harus melakukan A, B, C, D gitu. Itu akal yang berpikir gitu. Nah, kawan-kawan sekalian bisa memilih itu gitu, bisa memilih akalkah yang berperan dalam hal itu atau hawa nafsu gitu. Nah, ketika hawa nafsu yang berperan dalam hal itu, maka jatuhnya adalah bagaimana kita lebih menggalau gitu ya. Terus kemudian kita lebih kepada pengennya dekat kayak gitu dan lain sebagainya, dan hal-hal yang kita tidak inginkan gitu kan, sampai misalnya kita menjalin hubungan gitu, nauzubillah gitu kan. Nah, nauzubillah gitu kan, kalau kita menjalin hubungan, karena menjalin hubungan adalah mendekati zina gitu. Nah, maka dari itu ketika fitrah cinta Allah titipkan, cinta Allah datangkan gitu, kita bisa untuk memilih akalkah yang berperan atau hawa nafsu kita yang berperan gitu. Karena kedua ini akan menentukan kolbu kita gitu. Karena Allah kata Rasul gitu ya, dalam diri manusia itu ada segumpal daging gitu. Segumpal daging ini adalah hati gitu kan. Ketika segumpal hati itu baik, maka baiklah seluruh jiwa, seluruh badan. Maka ketika hati itu kotor gitu, atau hati itu jelek, kotor lah intinya kayak gitu, hitam, maka buruklah seluruh tubuh atau seluruh jiwa gitu. Nah, maka dari itu kita pengenkan hati yang mutmainnah gitu kan. Maka dari itu pergunakanlah gitu kan kesempatan kita untuk mengeksekusi gitu setiap perilaku kita gitu dengan berbagai pertimbangan gitu, tidak hanya menurut atau kita hanya mementingkan atau hanya berkepentingan dengan hawa nafsu kita gitu. Jika kita cuma hanya pengen kesenangan sesaat gitu kan, pengen hanya sebatas ya sudah gitu. Nah, kesenangan semata itu kesenangan dunia gitu ya, hubud dunia gitu. Jadi hawa nafsu ada hanya pemenuhan kebutuhan kesenangan dunia gitu, tanpa berpikir bahwa kita tuh punya suatu grand design jangka panjang gitu kan, jangka panjang untuk menuju surganya Allah gitu. Maka kita membutuhkan akal agar kita berpikir bagaimana perilaku kita atau tindakan kita tidak hanya tidak hanya terrealisasi jangka pendek gitu. Pendek saja, hanya kesenangan dunia, udah selesai gitu kan. Tapi kita pengennya jangka panjang sampai kita bertemu di surganya Allah seperti itu. Nah, ini dimensi jiwa dalam psikologi ya. Jadi tadi bisa kita hubungkan gitu kan, bagaimana psikologi Islam itu memandang cinta, bahwa ketika kita bisa menggunakan akal kita, menggunakan hawa nafsu kita untuk membentuk kolbu kita, membentuk hati kita, untuk membentuk jiwa kita secara seluruhnya seperti itu. Kemudian ketika cinta hadir, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Nah, mungkin sudah banyak juga ya dibahas sama ustadz-ustadz sebelumnya gitu. Saya mungkin hanya sedikit gitu ya ingin sampaikan gitu. Ketika cinta hadir gitu kan, para aktivis gitu, para
apa nih, para mahasiswa gitu. Nah, maka pertama luruskanlah niat gitu. Jadi ketika misalnya nih kita dalam sebuah organisasi gitu atau dalam sebuah lembaga gitu. Jadi ketika cinta hadir dalam sebuah lembaga gitu, tentang enggak, maksudnya kita bisa mengontrol diri kita gitu ya. Kita bisa mengontrol diri kita untuk terjebak dalam dinamika cinta itu dengan mengikuti hawa nafsu, atau kita bisa mengontrol diri kita dengan akal, dengan pikiran kita untuk mengontrol itu gitu. Nah, pertama luruskan niat gitu. Jadi ketika kita dalam suatu lembaga, kemudian kita dihinggapi gitu ya, atau dihampiri oleh rasa cinta gitu, maka kita harus meluruskan kembali niat kita gitu. Niat kita adalah bahwa kita niatnya adalah bagaimana kita berkontribusi gitu, memproduktivitaskan diri gitu. Niatnya kita karena Allah gitu kan, karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah gitu. Luruskan niat karena ikhtiar gitu ya. Karena ketika kita di lembaga, ketika kita di organisasi adalah salah satu amal jariah kita gitu untuk menuju surganya Allah gitu. Misalnya gitu, menjadi pemberat timbangan gitu ya. Nah, kalau saya itu menjadi pemberat timbangan saya ketika ingin masuk ya menuju surganya Allah gitu. Jadi luruskanlah kembali niat kita dalam sebuah lembaga gitu, ketika kita dihampiri oleh rasa fitrah, rasa cinta tadi seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah mendekat kepada Allah gitu. Nah, mendekat kepada Allah ini adalah bagaimana hablum minallah kita itu ditingkatkan gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sedang dihampiri gitu, maka kedekatan kita sama Allah ini menjadi renggang hingga kedekatan kita sama si doi misalnya kayak gitu. Jadi jadinya kebalik gitu ya. Kita malah jauh ke Allah, malah kedekatnya ke doi untuk cerita, untuk curhat, terus untuk apa gitu, untuk berkeluh kesah gitu. Nah, itu salah gitu. Itu sesuatu yang suatu miss lah ya, suatu kesalahan gitu. Maka dari itu ketika cinta hadir, maka dekatkan gitu diri dan hati kita kepada Allah gitu. Banyak lagi gitu minta ke Allah gitu kan, untuk minta ya Allah gitu. Pokoknya minta ke Allah lah intinya kayak gitu, minta dilapangkan, kemudian minta dinetralkan gitu, dan minta ya Allah hamba punya niat gitu, niatnya karena Allah gitu kan. Jangan sampai keluh kesah kita atau cerita kita gitu itu kita ceritakan ke doinya kita gitu, karena tadi tuh kita sedang dirundung atau sedang dihampiri oleh cinta seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, memperbaiki diri kita gitu ya, karena ketika hadir rasa itu gitu, maka yang harus kita sebenarnya memperbaiki diri itu setiap ini ya, sepanjang hidup gitu. Kalau menurut saya, prinsip saya memperbaiki diri itu sampai kita wafat gitu, sampai kita menuju Allah gitu kan. Karena tidak bisa hanya sebatas ingin meraih cinta kita memperbaiki diri gitu, tapi selepasnya kita tidak selalu memperbaiki diri, tapi memperbaiki itu setiap saat sampai jasad kita ini gitu di liang lahat dan bertemu dengan Allah gitu. Kita harus terus memperbaiki diri gitu. Kemudian sibukkanlah dengan hal-hal bermanfaat atau hal-hal produktif gitu ya, karena sejatinya gitu kan, karena cinta itu tadi tuh tidak menyehatkan mental gitu ya. Mental kita jadi galau gitu kan, mikirin dia terus gitu. Misalnya pengennya nikah aja gitu. Jadi ada dua, pengen nikah atau siap nikah itu dua hal yang berbeda gitu ya. Yang saya pelajari atau yang saya pernah diskusi gitu. Jadi menikah dan ingin dan siap itu hal yang berbeda gitu. Barangkali ketika kita ketika kita pernah mengucapkan itu adalah sesuatu yang hanya ingin doang gitu, tapi sebenarnya kita tidak siap gitu. Nah, kemudian cuman tercap ya, saya pengen menyempurnakan agama gitu. Cuman pengucapan aja gitu, pengen mengungkapkan karena abis ngelihat pasangan misalnya ya, atau pasangan yang muda misalnya kayak gitu. Jadi kita tercetus untuk kita juga pengen gitu. Nah, itu baru tahap pengen gitu. Tapi ketika siap berarti ada kesiapan dari lahiriah, batiniah gitu untuk mempersiapkan bagaimana pintu gerbang itu. Nah,
Maka dari itu sibukkanlah dengan hal yang bermanfaat, misalnya mengikuti kajian gitu kan, kemudian menambah khasanah keilmuan gitu, kemudian belajar lagi fikih misalnya, belajar lagi tentang parenting gitu kan, belajar lagi tentang agama gitu, basic keilmuan dikuatkan gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, jadi kita tidak terlalu fokus gitu dengan tadi tuh dengan yang menghampiri gitu. Jadi sibukkan aja dengan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi bukan, jadi fokus kita itu tidak ke satu hal yang tadi itu yang hampiri gitu, tapi fokus kita banyak ke hal-hal yang bisa memberikan kebermanfaatan banyak orang gitu. Kemudian bisa memberikan banyak kontribusi gitu kan ke banyak orang gitu. Nah, maka dari itu sibukkanlah dengan hal-hal yang bermanfaat agar fokus gitu ya. Fokus yang sedang kalian jalani gitu, diri kalian gitu, tidak terfokus pada hanya sekedar cinta tadi gitu, tapi kalian bisa lebih produktif, lebih bisa berkarya gitu, kemudian lebih bisa menghasilkan lebih banyak karya gitu, yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi fokusnya itu jangan hanya terfokus pada ini ya, pada fokusnya hanya pada si doi misalnya kayak gitu, tidak gitu, tapi fokuslah gitu kan pada hal-hal yang bermanfaat yang itu sebagai sarana juga untuk mempersiapkan diri gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya tadi saya banyak sekali membahas tentang ini ya, tentang ketika kita jatuh cinta gitu, tapi sebenarnya perspektif cinta itu tidak hanya sempit dalam hal cinta sesama lawan jenis gitu, atau cinta sesama pasangan, tidak hanya sempit seperti itu gitu, tapi luas sekali gitu. Tadi ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah perjuangan, ya benar gitu, perjuangan untuk misalnya menerima diri sendiri gitu, untuk mencintai diri sendiri gitu, self love misalnya gitu kan. Nah, saya pernah dapat materi gitu, ketika kita ingin self love atau mencintai diri kita sendiri gitu, maka kita harus self healing dulu, self love, baru nanti kita bisa self improvement. Ini tambahan sedikit ya. Nah, maka cinta dari yang ingin saya sampaikan di sini gitu, tidak hanya kita cinta kepada sesama makhluk gitu, sesama kepada lawan jenis atau sesama pasangan kita gitu, tapi cinta dalam skala yang lebih besar. Misalnya pertama ya, cinta itu adalah kepada Allah dan Rasulnya gitu. Dalam Al-Baqarah ayat 116 gitu, adalah 165, yaitu bahwa orang-orang beriman itu mencintai Allah gitu. Nah, maka dari itu pertama yaitu bagaimana cinta dalam perspektif yang lebih luas itu adalah pertama mencintai Allah gitu. Setinggi-tingginya cinta kita kepada sebagai hamba itu adalah mencintai Allah gitu. Jadi ketika kita mencintai Allah, maka Allah juga akan mencintai kita gitu kan. Nah, harapannya Allah juga mencintai kita, dan Allah menganggap, oh ada nih hambaku bernama Fulan, ada hambaku bernama Fulanah gitu. Oh, kita dipandang oleh Allah. Pengen enggak sih gitu? Nah, pengen kan kita juga dilihat gitu ya oleh Allah bahwa kita ada gitu. Kita nih sebagai hamba, oh hambaku yang ini nih, yang sudah sudah taat kepadaku gitu kata Allah, yang mencintaiku kata Allah. Nah, maka setinggi-tinggi cinta adalah pertama itu cinta kepada Allah gitu. Nah, kemudian kedua adalah cinta kepada Rasul. Nah, cinta kepada Rasul ini juga merupakan cinta dalam skala yang lebih besar gitu. Nah, cinta kepada Rasul ini bagaimana kita mendapatkan syafaatnya Rasul gitu, syafaatnya Rasulullah ketika di yaumil akhir gitu. Nah, kita pengen kan disapa, wahai hambaku kata Rasul gitu. Nah, ketika jangan sampai gitu ya, ketika kita ya Allah ya Rasul kita lambai-lambaikan tangan kita, ternyata Rasul memalingkan wajahnya dan memalingkan tangannya dari terhadap kita gitu. Nah, maka dari itu cinta kepada Rasul juga merupakan cinta yang harus selalu kita pupuk, yang harus selalu ada di dalam hati-hati kita gitu, dengan cara mengerjakan sunnah-sunnahnya gitu kan, agar kita itu dapat syafaatnya gitu dan dianggap hambanya gitu kan di yaumil akhir kelak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah cinta kepada alam semesta gitu bentuknya. Nah, cinta kepada alam semesta ini bagaimana dalam konteks alam ya, dalam konteks lingkungan.
eh, mencintai hewan, tumbuhan gitu, menjaga lah ya. Jadi salah satu bentuk cinta adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan lingkungan kita gitu. Kita mencintai tumbuhan, hewan dengan tidak merusak gitu kan, dengan menjaganya seperti itu. Itu adalah makna cinta dari alam semesta gitu, konsep cinta alam semesta. Jadi kalau misalnya kita menjaga keseimbangan gitu agar tadi kita udah cinta sama Allah dan Rasulnya, maka kita jaga apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Lingkungan gitu kan, sungai, laut gitu dan sebagainya gitu. Itu kita jaga gitu. Simpelnya tidak membuang sampah sembarangan misalnya gitu. Itu simpelnya menjaga alam. Kemudian yang ketiga adalah ini baru nih masuk pada cinta pada makhluknya Allah gitu. Nah, cinta kepada makhluk ini banyak ya. Cinta kepada orang tua, cinta orang tua kepada anak, cinta anak kepada orang tua, cinta kepada adik, kakak, keluarga, pasangan, pasangan lawan jenis gitu, dan lain sebagainya, banyak sekali gitu. Jadi perspektif cinta tidak hanya kita itu mencintai lawan jenis tadi tuh, misalnya di sebuah lembaga kita cinta menghampiri kepada si doi, kita suka sama doi gitu. Nah tapi kita tidak, tapi luas gitu. Cinta itu luas gitu. Kita bisa mencintai keluarga kita gitu kan, mencintai ayah, ibu kita gitu. Nah, maka dari itu jangan mempersempit makna cinta gitu hanya dengan berfokus pada si doi gitu ya, atau berfokus pada orang yang kita suka gitu, atau ya, orang yang kita kagum seperti itu. Tapi luaskanlah perspektif cinta itu agar agar apa-apa yang kita cintai gitu kan, apa-apa yang kita cintai, makhluk misalnya, makhluk yang kita cintai, alam yang kita cintai, itu adalah kita niatkan semuanya hanya untuk penghambaan kita kepada Allah, hanya bentuk cinta kita kepada Allah, maka kita mencintai apa yang Allah ciptakan seperti itu. Nah kemudian di jalan cinta para pejuang, muarakanlah cinta kepada rohmu agar senantiasa tentram dan bahagia jiwamu. Jadi di jalan cinta para pejuang gitu, jalan cinta para pejuang aktivis gitu, para pejuang dakwah atau yang sedang berada di lembaga seperti itu. Nah, muarakanlah cintamu itu kepada rohmu gitu. Walaupun kagum, suka gitu, misal sama lawan jenis gitu, cinta kepada kedua orang tua gitu, tapi muarakanlah semuanya karena Allah gitu, karena rohmu gitu, agar senantiasa tentram dan bahagia jiwamu gitu. Jadi ketika penghambaan atau bentuk cinta kita itu kita fokuskan ke Allah gitu kan. Jadi garisnya tuh ke atas gitu ya. Maka senantiasa tentram dan bahagia jiwa kita gitu. Jadi bagaimana dengan cinta yang kita kepada Allah gitu, cinta kita kepada makhluk itu nanti akan menenteramkan jiwa kita, membahagiakan jiwa kita, karena landasan utamanya itu adalah cinta kita kepada Allah gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya, mungkin masih banyak kurangnya ya. Saya juga masih belajar sama seperti teman-teman gitu. Dan ini juga saya mungkin nanti kita banyak diskusi dan sharing saja seperti itu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi ketika cinta hadir gitu ya, maka kita bisa menentukan memiliki akal kah gitu, atau kita mengikuti hawa nafsu. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Mungkin selanjutnya bisa di sesi diskusi ya, Mbak Sofi ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair kepada Kak Taskia Nabila yang luar biasa sekali materinya. Jadi cinta itu perspektifnya luas gitu. Kalau kata Kak Taski, jangan melihat cinta hanya dari segi kita mencintai sesama atau doi gitu. Tapi lihatlah cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah gitu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, terus kemudian kita cinta kepada alamnya, dan cinta kepada sesama. Dan kepada sesama itu tidak terbatas hanya kepada pasangan, namun juga kepada keluarga dan sebagainya. Dan yang perlu menjadi PR kita masing-masing nih, dari Kak Taski gitu, cinta yang kita terima itu
eksekusinya dari akal atau hawa nafsu gitu. Nanti bisa kita cross check bareng-bareng setelah ini, ketika kita mencintai sesuatu gitu, apakah itu datangnya dari akal atau dari hawa nafsu gitu. Baik, langsung aja. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan ya, ingin sharing tentang uh, tentang apa yang telah disampaikan oleh Kak Taski. Silahkan. Silahkan jika ingin ada yang bertanya. Oh ya Kak, tadi di kolom chat saya sempat lihat ada pertanyaan nih Kak. Eh, apakah nafsu termasuk ke dalam emosi juga atau tidak? Mungkin Kak Taski boleh dijawab. Ada lagi nggak pertanyaannya? Belum ya? Belum Kak, mungkin sambil jawab sambil nunggu. Iya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai 9:30 Kak. Oh, selama berarti. Kalau kita melihat cinta itu apa? Tadi pertanyaannya apa? Bisa ya mau hawa nafsu ya? Ya, nafsu termasuk dalam emosi atau perasaan. Nah, kalau kita melihat bahwa reaksi pikiran kita gitu ya, reaksi dari kejadian yang langsung terjadi gitu. Jadi, kalau saya menarik nih, sebenarnya saya belum juga baca gitu ya, belum baca lebih lengkapnya bahwa sebenarnya emosi ini adalah hawa nafsu apa bukan gitu. Nah, tapi ketika kita melihatnya bahwa emosi itu kan sesuatu yang reaktif terjadi, dan dia cenderung tidak menetap lama gitu. Cuman ya sekedar ketika merespon ya, reaktif atau responsif terhadap suatu kejadian atau suatu kejadian lah intinya kayak gitu. Dia langsung respon emosinya langsung, misal marah gitu ya. Maka respon ketika suatu kejadian itu membuat dia marah, maka dia merespon itu dengan emosi marah gitu. Nah, respon yang dihasilkan dari kondisi marah itulah yang menjadi emosi gitu ya, emosi marah gitu. Nah, nyambungnya dengan hawa nafsu adalah ketika bisa saja reaksi atau respon kita terhadap sebuah kondisi kita pikirkan dengan akal kita, dengan emosi yang tenang gitu ya. Bisa jadi gitu kan, emosi kita tenang dalam menyikapi sebuah kondisi gitu. Bisa jadi emosi kita juga terbakar gitu ketika menyikapi suatu kondisi gitu. Jadi kita bisa menentukan, misal emosi, saya mencontohkan emosi marah misalnya gitu. Dari emosi marah, kita ini sedang dalam kondisi situasi yang sangat panas sekali gitu ya. Tapi kita bisa menentukan, kita mempunyai dua pilihan. Kita bisa untuk marah atau kita bisa untuk tidak marah. Ketika kita marah, berarti kita mengikuti atau kita cenderung untuk mengikuti hawa nafsu kita gitu. Kalau ketika kita marah gitu ya. Tapi ketika kita bisa menahan kemarahan kita gitu, dengan apa, misal dengan wudhu, terus kita dengan ya udah kita nangis aja deh itu daripada marah gitu kan. Nah, maka itu adalah salah satu bentuk akal kita sedang bermain seperti itu. Akal kita sedang sedang berpikir gitu, bahwa ketika kita marah gitu, banyak sekali nih otot-otot yang lepas misalnya kayak gitu kan. Ketika marah itu kan semuanya tuh tegang gitu kan, semua dari atas sampai bawah tuh tegang gitu, termasuk urat-urat kita juga tegang gitu. Maka dari itu kita bisa berpikir, oh ketika saya marah ini ada dua opsi nih. Saya ingin ketika kondisi yang memancing saya marah, saya bisa marah atau saya bisa tidak marah gitu. Jadi ada dua opsi, bisa marah atau tidak gitu. Jadi kita silakan kita menentukan gitu kan. Akal kita yang berpikir untuk tidak marah atau hawa nafsu kita yang berpikir agar kita marah. Nah, itu dua gitu. Jadi mungkin itu ya sedikit bisa menjawab gitu. Ketika kita emosi itu marah dulu, kita masuknya dalam hawa nafsu atau dalam akal, maka kita lihat dulu emosi yang kita keluarkan itu emosi apa dulu gitu. Misalnya emosi
yang baik kah, positif kah, nah gitu, atau emosi marah kah, atau emosi apa gitu. Nah mungkin kayak gitu sih. Jadi kita bisa memilih gitu ya dalam setiap perilaku tindakan kita mau marah, mau nangis, mau sedih gitu. Itu sebenarnya adalah bagian dari dinamika jiwa juga gitu kan. Kita ketika sedih ya sedih gitu, kita keluapkan gitu. Tapi jangan berlebihan. Nah ketika kita marah, sedih gitu, ungkapkan gitu. Bahagia gitu, ungkapkan gitu. Jangan kita tahan atau kita tidak mengungkapkan gitu, karena itu akan tersimpan di memori dan dipendam gitu, di refresh gitu, maka dia akan menjadi bom waktu suatu saat gitu. Jadi silakanlah, misal mau marah nih, marahlah secukupnya gitu kan, marahlah dengan akal gitu, marah gitu. Tapi setelah itu ya kembali lagi gitu dalam posisi yang netral seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Sofi. Baik, terima kasih Kak. Semoga bisa menjawab ya. Dan ini ada lagi pertanyaan yang teman-teman lain kalau ingin bertanya boleh banget, boleh lewat chat atau boleh menyalakan audionya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak dari Bang RJ. Apakah memburu barang branded barang-barang branded lelang termasuk cinta dunia yang berlebihan atau enggak? Silahkan Kak. Makasih Bang RJ pertanyaannya. Memburu barang-barang lelang branded ya. Cinta dunia apa enggak? Tergantung gitu. Barang branded itu kita pakai untuk apa gitu. Ketika kita pakai untuk jadi niatnya ketika kita untuk berpakai untuk ibadah, berpakai untuk penghambaan kita kepada Allah gitu. Karena kan kalau kita beribadah juga kita harus memper ini ya, memakai atau menggunakan pakaian terbaik kita gitu kan. Nah, branded itu adalah mungkin salah satu ikhtiar kita ya untuk menghadap Allah gitu kan dengan pakaian terbaik seperti itu. Nah, ketika niat kita itu untuk menghamba kepada Allah gitu dalam rangka ibadah kita agar pakaian kita nih bagus nih gitu. Pakaian kita menghadap Allah ini dalam pakaian yang yang layak lah seperti itu ya. Maka mungkin itu tidak bisa kita katakan dengan cinta dunia ya, karena niat kita adalah bagaimana pakaian yang sudah kita pakai itu untuk kita bawa gitu pada ibadah-ibadah kita. Sama seperti ini sih, sama seperti kita makan seperti itu. Nah, kita makan banyak-banyak, kita makan mahal-mahal, apa kita cinta dunia gitu? Ini sih sebenarnya pertama kita mubazir gitu, tapi kedua ketika makanan itu kita niatkan setiap kita makan itu adalah kita niatkan adalah agar kita kuat untuk beribadah kepada Allah gitu kan, agar kita kuat dalam beribadah gitu. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu, kita niatkan agar kita mampu gitu untuk beribadah kepada Allah gitu, agar kita mampu untuk sholat, misal sholat qiyamul lail gitu ya, qiyamul lail 8 rakaat atau 12 rakaat gitu. Nah, itu adalah bagian dari niat kita gitu. Jadi niat kita dari setiap apa yang kita lakukan itu adalah itu menjadi kalau menurut saya sih menjadi jalan ke depan gitu. Jadi niat kita karena Allah kah gitu kan. Jadi agar tidak cinta dunia tadi tuh. Jadi barang-barang branded yang kita beli dari lelang tadi gitu. Kita niatkan untuk bagaimana kita pakaian layak ini kita layak beribadah kepada Allah. Seperti itu sih, Mbak Sofi. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ada lagi dari Bang Iqbal. Kak Reno pernah bilang, hati-hati jangan suka berantem dengan dia. Nanti jadi suka. Gimana tuh Kak? Kenapa awalnya benci bisa jadi suka? Silahkan Kak. Nah, ini ya Allah, sering ya. Reno pernah ya? Atau Iqbal pernah nih? Jadi sebenarnya gini, kenapa jangan sering-sering berantem ya, atau jangan sering debat misalnya kayak gitu. Nah, debat, berantem misalnya, atau kelahi lah gitu ya, atau kelahi gitu ya. Itu tuh adalah pengalaman yang secara tidak sadar kita buat, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Pengalaman secara tidak sadar kita buat gitu. Jadi misalnya nih kita sering berinteraksi, sering misal kelahi atau sering berkomunikasi lah intinya gitu. Nah, itu kan secara tidak sadar pengalaman-pengalaman yang kita buat ya, pengalaman yang kita buat.
Nah, pengalaman yang kita buat itulah yang akan membentuk perasaan nih. Awalnya pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Tapi ada satu momen misalnya kayak gitu. Satu momen pengalaman itu menjadi indah misalnya kayak gitu ya. Pengalaman itu menjadi indah gitu. Jadi ada satu yang mencuri pandangan gitu atau satu yang membekas gitu ya, membekas di hati, maka itu akan menjadi pengalaman yang indah gitu. Dan pengalaman yang indah tadi dari pengalaman-pengalaman yang istilahnya tidak menyenangkan gitu ya, sering kelahi, sering berantem gitu, itu menjadi pengalaman yang apa ya, kok lucu ya jadinya misalnya kayak gitu kan, kok lucu ya saya sama dia misalnya kayak gitu kan. Nah itu jadi itulah yang menimbulkan perasaan gitu, akan memunculkan perasaan gitu. Jadi hati-hati gitu ketika kita sering berinteraksi secara langsung gitu kan, sering berkelahi gitu atau sering berantem dan lain sebagainya gitu. Secara tidak sadar kita sedang membuat suatu pengalaman antara kita dengan si dia gitu, dengan si dia secara tidak sadar akan lama-kelamaan gitu ya, ketika intensitasnya meningkat gitu ya, secara ketidaksadaran kita gitu, maka itu akan memunculkan, itulah yang akan memunculkan perasaan-perasaan yang ya mungkin ya itu tadi ya, misalnya yang tadi menghampiri gitu, cinta dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ini ada lagi Kak, pertanyaan dari Kak Sulasmi, ini cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Afwan izin bertanya. Kita sama-sama tahu bahwa semua orang punya opini berbeda mengenai apa itu cinta. Pada intinya cinta kan fitrah gitu. Nah, saya pernah mendengar ustadz saya berkata bahwasanya cinta terhadap yang lawan jenis sebelum halal itu hanyalah nafsu yang dihiasi oleh syaitan. Bagaimana itu? Bagaimana menurut Kakak? Dan bagaimana cara menghindari cinta yang seperti itu? Sebab sejauh ini saya dengar kalau belum halal itu bukan cinta, tapi sekedar kagum, berbeda dengan yang pacaran. Syukron jazakumullah khairan. Silahkan Kak. Siap-siap. Sebenarnya gini ya, gini ya, sebenarnya gini, cinta itu kan Allah titipkan, tadi kan udah kita bahas ya, cinta itu fitrah gitu ya, fitrah yang Allah titipkan gitu kan, kepada diri-diri kita nih, kepada insan-insan, kepada hamba-hambanya Allah gitu. Nah, cinta itu bisa berbentuk yang tadi banyak, perspektifnya luas, bisa cinta kepada Allah, kita cinta kepada orang tua, anak, lawan jenis gitu ya. Nah, sebenarnya cinta kepada lawan jenis itu ini ya, salah satu, jadi ketika kita gitu, saya bingung nih mendefinisikan, ketika cinta itu hadir, mungkin baru kagum gitu ya, dan biasanya kan rasa kagum itu bisa jatuh pada kita cinta ya, kita suka gitu, suka. Jadi setiap orang bisa mendefinisikan cinta itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Bisa rasa cinta gitu, bisa rasa suka gitu. Bisa cuman apalagi ya. Jadi intinya saling memberi, saling melengkapi misalnya kayak gitu. Setiap orang punya definisi cinta yang berbeda gitu. Nah, nanti coba tanyakan kepada diri kamu dulu gitu. Sebenarnya apa sih definisi cinta menurutmu gitu. Nah, baru ketika kamu ketika hadir gitu ya rasa cinta gitu. Kalau tadi tuh saya katakan bahwa kita bisa memilih gitu kan, kita bisa menggunakan akal kita atau kita menggunakan hawa nafsu kita gitu. Nah, ketika kita menggunakan akal kita gitu, maka kita akan memanfaatkan rasa cinta itu dengan bagaimana ketaatan kita kepada Allah dulu, ini yang kita dahulukan gitu. Jadi akal kita bermain tadi nih. Nah, ketika cinta kepada lawan jenis, tapi kita menggunakan hawa nafsu, nah, menggunakan nafsu kita, menggunakan bisikan setan ya. Jadi kalau hawa nafsu itu kental banget dengan bisikan setan gitu. Jadi dengan yang apa ya? Jadi ketika cinta ini kita gunakan dengan hawa nafsu, maka itulah yang dibisikkan setan gitu, itu merupakan hawa nafsu gitu. Jadi kita misalnya ketika kita jatuh cinta, ketika cinta menghampiri misalnya kayak gitu kan, kita jadi jauh sama Quran misalnya, kita jadi jarang sholat tepat waktu, jarang apalagi nih misalnya jarang qiyamul lail atau jarang duha gitu. Ketika cinta menghampiri nih, jadi itu adalah bagaimana hawa nafsu kita yang berperan gitu. Tapi ketika kita bisa
kita bisa memanfaatkan akal kita untuk berpikir bahwa ketika saya dihinggapi atau saya di apa ya dihampiri oleh cinta, maka saya akan menggunakan akal saya untuk saya bisa berpikir lebih rasional, lebih jernih gitu. Hingga nanti akan berpengaruh pada hati kita gitu, yang menentukan itu semua. Mungkin itu sih jawabannya. Semoga bisa terjawab ya. Amin, baik. Terima kasih. Semoga bisa terjawab ya, Kak Sulasmi. Lanjut lagi, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Husna. Kalau cinta dalam diam itu boleh nggak, Kak? Silahkan, Kak. Oh iya, siap. Makasih ya pertanyaannya. Cinta dalam diam. Berarti gini, ketika kalau saya kan ya, menganalogikan bahwa cinta dalam diam ini berarti masuk dalam, gunanya begitu, masuk dalam kita berpikir, akal kita berpikir. Jadi ketika kita cinta tapi kita lebih memilih untuk diam, maka akal kita berpikir untuk tidak mengekspresikannya dalam bentuk yang tidak wajar gitu. Nah, jadi boleh nggak sih cinta dalam diam gitu? Ya boleh-boleh aja gitu. Kan cuma diam gitu ya. Nah, tapi gini sih, ketika kita cinta dalam diam berarti kita mampu gitu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak mengekspresikan itu secara berlebihan gitu. Jadi kita mampu nih nahan hawa nafsu untuk tidak mengungkapkan gitu ya, atau kita tidak melakukan hal-hal perilaku yang di luar dari nalar kita gitu kan, di luar dari akal kita gitu. Maka kok menurut saya sih sah-sah saja gitu, karena itu adalah bagian dari akal kita berpikir dan cara kita menjaga diri seperti itu. Mungkin itu sih, semoga terjawabkan ya. Baik, terima kasih, Kak. Terjawab, insya Allah terjawab ya, Kak Husna. Baik. Ini ada lagi, Kak, nih pertanyaan. Maaf, Kak, banyak. Dari Kak Yani Agustina. Kak, izin bertanya, saya pernah dengar guru ngaji waktu SMA bilang bahwa perempuan itu kodratnya memendam, dan itu selalu saya terapkan sejak saat itu, dengan harapan kalau itu hanya nafsu bisa segera hilang. Tapi setelah beberapa tahun tanpa sadar ternyata rasa kagum itu masih ada. Menurut Kakak, apa itu masih merupakan jebakan setan? Silahkan, Kak. Ya, bisa jadi jebakan setan ya. Jadi bisa jadi kenapa kita masih ingat itu setelah bertahun-tahun nih masih ingat nih sama si dia gitu misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu jebakan setan. Kalau menurut saya jebakan setan gitu, karena uh, hawa nafsu kita ini masih mengikuti mengikuti hal itu gitu. Jadi kenapa kita masih ingat gitu, atau kenapa kita masih terus ingat gitu, karena kejadian-kejadian kita di sebelumnya itu gitu, kagum kita atau interaksi kita di zaman dahulu, misalnya di beberapa tahun yang lalu, itu membentuk suatu memori yang masuk ke dalam long term memory kita ya, long term memory kita gitu, memori panjang kita gitu. Jadi itu akan selalu kita ingat gitu. Nah, akan selalu kita ingat gitu. Kecuali kalau misalnya di satu momen gitu kita hanya memasukkan itu dalam short term memory ya, dari memori jangka pendek ya udah short term memory aja, nggak kita ingat gitu, nggak kita ingat dalam jangka panjang. Tapi ketika kita memasukkannya gitu kan dalam aktivitas kebersamaan misalnya, atau aktivitas komunikasi kita masukkan ke dalam, masuk tuh secara tidak langsung masuk misalnya ke dalam long term memory kita gitu ya, memori panjang kita gitu. Kita sulit untuk menghapusnya gitu, karena dia akan ingat selalu gitu nih, long term memory ini diingatkan, lihat fotonya atau lihat media sosialnya kita langsung ingat lagi gitu kan. Itu adalah long term memory gitu, dimana pikiran memori jangka panjang itu menetap gitu di dalam diri kita gitu, dalam pikiran kita gitu. Kemudian berbeda ketika itu hanya short term memory gitu ya, hanya memori yang pendek gitu, maka kita tidak akan mengingat itu gitu. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa memilih gitu ya, kita bisa memilih atau kita bisa menggunakan akal ya, menggunakan pikiran kita bahwa apa yang kita lakukan gitu
itu tuh adalah sebuah hal yang sia-sia gitu ya. Hanya cuman memikirkan dia gitu, kemudian kita hanya ingat lagi ke dia gitu. Nah, mungkin kita bisa suatu saat kita siap gitu ya dengan misal sebuah pernikahan lah misalnya kayak gitu. Sok banget sih mau bahas pernikahan ya. Nah, misalnya kita siap dengan sebuah pernikahan gitu, tapi kenapa Allah belum turunkan gitu? Barangkali ada yang masih ada di hati kita gitu. Ada yang masih mengganjal gitu di hati kita gitu. Maka itu adalah salah satu pembersihan jiwa kita ya, tazkiyatun nafs kita gitu. Bagaimana nanti ketika ada yang datang misalnya kayak gitu. Itu hati-hati kita sudah bersih gitu dari hal-hal yang mengganggu atau orang-orang lain nih yang kira-kira sudah mengisi dulu sebelum waktunya. Mungkin itu sih. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Amin, terima kasih Kak Taski, semoga bisa menjawab ya Kak Yani. Eh, ini lanjut atau gimana Kak? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan. Kak izin menyampaikan pertanyaan teman saya, namanya Reno, Bang Reno. Cara mengurangi rasa bosan karena sering bertemu gimana Kak? Misalnya sering ketemu teman kuliah atau teman di kantor. Silahkan Kak. Mengusir rasa bosan ya dengan menciptakan hal-hal baru di setiap harinya, pasti bosannya hilang. Jadi saya berpandang seperti ini sih. Jadi ketika mungkin dengan rutinitas ya, termasuk dengan rutinitas gitu, mungkin kita juga bosan gitu kan dengan rutinitas misal pekerjaan gitu, rutinitas apa lagi ya, kuliah gitu kan, rutinitas organisasi gitu, apa rutinitas sehari-hari gitu, itu aja yang misal kita lakukan bolak-balik, misal rumah kantor gitu, itu kan hal rutinitas yang sangat membosankan ya kalau kita jalani tanpa cuman dijalani aja gitu. Aduh, ketemu dia lagi gitu. Nah, maka coba ya dari rutinitas itu kita hadirkan hal-hal yang baru gitu. Hal-hal yang istilahnya hal-hal yang kreatif. Bisa jadi hal-hal yang kreatif gitu ya. Dari pertemuan-pertemuan kita misalnya di kantor gitu, di kampus gitu. Dan bisa juga yang paling penting adalah kita menghadirkan ruh sih gitu. Sebuah ruh lah gitu. Ruh kita ketika kita berinteraksi gitu. Jadi ketika kita bertemu sama teman kerja, teman kuliah, teman kampus gitu, itu harus ada sesuatu yang baru gitu. Harus ada, kita punya plan gitu. Misalnya kita ketemu kawan kampus sih tiap hari ketemu gitu. Tapi ini sama-sama aja kayak gitu ya terus. Tapi kita harus punya sebuah misi gitu misalnya. Kita punya tujuan misi kita gitu. Misalnya nih, ngajak teman sekelas ngajak kawan sekelas sholat hari itu gitu. Nah, maka misi kita ini akan kita lakukan di setiap harinya gitu. Walaupun kita bertemu nih, kita akan ingat lagi nih, saya punya misi untuk mengajak teman-teman saya sholat misalnya gitu. Mengajak kawan-kawan saya sholat nih gitu ya. Jadi di hari pertama ketika setiap hari bertemu gitu kan. Tapi ketika kita punya satu tujuan, satu goal gitu, maka kita akan menjadikan pertemuan itu sebuah pertemuan yang berharga gitu, atau pertemuan yang berharga gitu, agar agar pertemuan itu berharga karena kita punya tujuan gitu, kita ingin ngajak kawan-kawan kita sholat gitu, atau kita nggak pengen ngajak kawan-kawan kita kajian gitu, tapi kan tidak bisa secara langsung kita mengajak, maka dengan cara perlahan, pendekatan dulu, ngajak ngopi dan lain sebagainya gitu. Nah, maka dari itu ketika rasa bosan itu, sunatullah ya bosan gitu ya, tapi hadirkanlah gitu ruh atau cara-cara kreatif kita atau goal tujuan kita bertemu teman kita itu seperti apa, itu juga bisa kita rumuskan seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya jawab gitu ya. Tadi saya mau jawab tapi lupa gitu, apa gitu ya, lupa tadi mau jawab apa ya gitu ya lah. Mungkin bisa menjawab ya. Ya, siap. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi Kak, nggak apa nih? Ya, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau kita suka dengan seseorang, apakah boleh kita memberikan perhatian kepadanya seperti menasehati dan sebagainya? Silahkan Kak. Untuk apa menasehati?
Bentuk ya. Eh, jadi kita tuh ingat nih, frame kita ketika kita jatuh cinta, kita cinta nih, kita suka sama orang nih. Frame kita tuh dalam lingkup yang kita tuh belum halal gitu. Kita tuh belum pada zona yang aman gitu. Bukan zona yang aman untuk mengingatkan, menasehati, membangunkan tahajud misalnya gitu ya, mengingatkan besok sahur yuk, saum yuk gitu misalnya kayak gitu ya. Udah makan belum gitu. Itu bukan kapasitas kita gitu, bukan job desk kita lah mengingatkan kayak gitu tuh. Karena dalam konteks kita nih belum aman. Ngerti enggak? Iya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dalam konteks karena kita belum aman gitu, maka hindarilah gitu kan. Hindarilah hal-hal yang mendekatkan itu kepada kita terjumus dalam cinta itu lebih dalam gitu. Nah, jadi kalau dalam rangka menasehati gitu, nggak usah lah dipikirkan, pandai dia nyari sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya pengennya menasehati, pengen mengingatkan kayak gitu, jadi ingat itu bukan dalam job desk kamu sebagai teman gitu atau sebagai orang yang kamu suka gitu, karena dalam konteksnya kamu belum halal gitu, belum aman lah, bahasanya belum aman gitu ya, belum aman. Bagaimana yang Allah minta gitu. Jadi maka dari itu jangan sampai gitu kan, ketika dari situ, dari kita mengingatkan gitu misalnya, mengingatkan nih, menasihati, sok-sokan gitu ya, tapi ternyata kita menjebak diri kita sendiri gitu kan, untuk masuk lebih dalam ke dalam hawa nafsu itu gitu. Nah gitu sih, jadi prinsipnya ketika pengen menasihati gitu ya, jangan sok-sokan lah gitu, perbaiki aja dirimu gitu kan, karena kita dalam konteksnya kita belum aman dalam koridor Islam gitu. Maka dari itu jangan sampai itu menjadi ya bumerang buat kita sendiri untuk terperosok lebih dalam, untuk masuk ke dalam bisikan setan gitu ya, tanpa kita bisa berpikir lagi gitu. Kita tidak bisa berpikir tentang rasional, akal kita udah nggak bisa berpikir karena tadi udah lebih dominan gitu ya, lebih dominan lebih dominan bisikan setannya, hawa nafsunya daripada akal kita yang berpikir. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak. Ini ada lagi pertanyaan. Kak mau bertanya bagaimana mau bertanya bagaimana menjelaskan seseorang yang mudah baper dengan perbuatan baik kita kepadanya, padahal niat kita ingin membantu dia saja, tapi dia yang mudah baper. Gimana Kak? Ini banyak sih yang saya temukan gitu ya, yang saya temukan di beberapa kasus curhat sih, beberapa yang misalnya kalau kita di kampus tuh kan kita ini ya adik-adik gitu kan, ini Kak, ini MG dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya jadi gini, ada perempuan sama laki-laki nih gitu kan. Nah laki-laki ini cuman ngasih biasa gitu, cuman memberikan bukan perhatian sih, ya memberikan sewajarnya misalnya bukan perhatian juga sih, memberikan sewajarnya lah gitu, kata-kata memberikan sewajarnya, instruksi misalnya kayak gitu kan. Nah tapi perempuan ini terlalu baper gitu, perempuan, jadi sunatullahnya gini ya, perempuan itu terlalu baper, laki-laki itu terlalu cuek gitu misalnya. Nah laki-laki berbicara A gitu, tapi yang perempuan terima, yang respon yang ditangkap gitu, jadi tidak sesuai dengan respon yang diinginkan oleh si laki-laki gitu. Jadi setiap kita nih dalam berinteraksi gitu, kita tuh selalu pengen apa yang orang respon itu sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi misalnya kita berbicara kepada individu seseorang gitu kan, kita pengen respon seseorang itu adalah hebring, ekspresif gitu, melihat apa yang kita sampaikan gitu. Tapi ternyata respon yang dia sampaikan atau respon yang diberikan kepada kita tidak tidak seperti itu gitu, cuman gitu. Itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Responnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ada miss ya di situ ya. Jadi ketika ada yang ingin diingatkan gitu, tapi baper gitu kan, dia udah salah gitu. Jadi jaga aja sih. Jadi perempuan, jadi akhwat nih, jadi perempuan. Sebagai perempuan nih, kita sama sebagai perempuan ya.
pokoknya kita kesetaraan gender gitu kan. Nah, jadi sebagai perempuan kita harus tegas gitu. Jadi kita juga punya prinsip gitu. Ketika sekali diomongkan kita tidak langsung baper gitu. Jadi apa ya? Jadi buanglah, mungkin ada perasaan itu gitu, tapi coba secara perlahan, kita apa ya? Kita singkirkan gitu. Mana yang harus kita tempatkan itu harus, yang mana yang harus kita tempatkan ke A, kita tempatkan ke A, ke B gitu. Jadi jangan terlalu dominan perasaan itu, apa ya? Walaupun tadi ya wanita itu lebih kepada perasaan gitu, tapi ketika kita berinteraksi kepada lawan jenis gitu, kita kan punya batasan ya. Kemudian kita bisa melakukan bahwa kita bisa mengontrol gitu, bisa mengontrol itu gitu, agar dominan kita ya, dominan diri kita gitu ketika berinteraksi dengan lawan jenis, tidak dominan rasa, tidak dominan perasaan gitu. Jadi kita singkirkan gitu. Jadi kuat-kuatlah gitu ya. Jadi aku jadi perempuan gitu. Jangan terlalu cepat apa ya, baper gitu, cepat apalagi itu, cepat kagum misalnya kayak gitu kan. Nah, kita bisa mengontrol kok gitu. Mengontrol bahwa kita tidak selalu menggunakan dominan perasaan kita ketika kita berhadapan dengan lawan jenis kita gitu. Nah, buat yang laki-laki gitu. Nah, maka dari itu laki-laki hati-hati gitu kan. Ketika mengeluarkan suatu statement gitu, coba dipikir lagi gitu. Kira-kira statement ini nih statement yang ini enggak gitu ya, yang mengundang enggak gitu. Tapi dan siapa dulu orang yang berinteraksi dengan dia gitu. Ketika dia tahu si A ini adalah orang yang baper dan dia memberikan statement yang padahal biasa aja statementnya gitu, dan itu diberikan kepada semua perempuan misalnya kayak gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dengan A dan memberikan statement itu, A langsung baper misalnya. Laki-laki harus tahu gitu ketika ini orang yang apa ya, yang rasa-rasanya kayaknya berarti saya harus menjaga sekali nih sama dia misalnya gitu. Nah, itu harus dijaga gitu. Jadi buat laki-laki gitu kan. Jadi tempatkan juga gitu kan siapa yang Anda ajak bicara seperti itu. Nah, mungkin itu sih. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan terakhir, mau dibacakan atau pas? Boleh. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir. Kak mau bertanya, gimana kalau kita sebagai pengurus suatu lembaga terus kita diharuskan mendekati anggota untuk tetap di lembaga tersebut dengan cara membangun chemistry atau mendekatinya dengan sering chat atau meladeni dia agar dia bertahan di lembaga tersebut karena dia seorang anggota akan respon kalau perempuan yang chat atau ngajak dia ke suatu kegiatan. Itu gimana Kak? Itu apa responnya cuman ke cewek? Jadi gini ya, posisinya berarti kalau saya lihat kasus ini gitu, berarti yang menjadi pertanyaan itu adalah laki-lakinya gitu. Ya nggak sih? Kenapa dia hanya ingin ikut ketika yang mengechat adalah perempuan misalnya gitu, atau akhwat gitu kan? Itu perlu dipertanyakan gitu. Nah, kalau dalam konteks sebuah lembaga atau sebuah organisasi gitu kan, misalnya seorang akhwat atau seorang perempuan itu menjadi kepala departemen gitu ya, atau menjadi kadip, atau menjadi ketua departemen gitu. Otomatis dalam sebuah dalam sebuah susunan departemen itu dia pasti membawahi juga menjadi ada anggotanya gitu, yang laki-laki gitu, yang perempuan gitu. Apalagi ketika dia menjadi seorang ini ya, PSDM misalnya kayak gitu ya, yang PSDM atau sumber daya manusia gitu ya, pengembangan SDM gitu. Nah, dalam sebuah lingkup organisasi, maka dia berperan untuk memegang semuanya gitu, harus mengakrabkan semuanya gitu, mengakrabkan yang laki-laki, yang perempuan gitu, harus mengakrab gitu. Mereka harus masuk dalam bagaimana. Jadi ketika kita bisa masuk ke dalam mahasiswa atau dalam kepengurusan anggota gitu, anggota secara keseluruhan, kita akan tahu gitu dinamika gitu kan. Dinamika yang terjadi dalam organisasi kita itu apa aja gitu. Terus yang mana yang bentrok, yang mana yang lagi kasmaran nih berdua misalnya kayak gitu kan, misal dalam BEM gitu kan, ada yang kasmaran gitu kan, ada yang lagi bentrok dan lain sebagainya gitu. Kita agar kita tahu gitu kan ketika kita menjadi
sebuah pimpinan misalnya gitu. Nah, untuk ketika kita harus mendekati lawan jenis misalnya misal perempuan, kadipnya laki-laki misalnya, terus anggotanya perempuan atau kadipnya perempuan, anggotanya laki-laki gitu ya. Jadi yang ingin mendekati ini gitu, atau yang ingin mendekati secara kelembagaan, secara organisasi, atau mendekati secara personal gitu kan, pengennya dekat secara personal karena emang dibutuhkan untuk keberjalanan dari organisasi ini misalnya kayak gitu, dibutuhkan sangat gitu kan. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita punya dulu nih prinsip gitu. Kita harus punya prinsip bahwa saya punya prinsip, saya punya batasan dalam berinteraksi, saya punya punya bentuk, punya tembok lah gitu ya, punya tembok ketika saya berhadapan dengan lawan jenis. Itu harus dipakai dulu tuh gitu, itu harus kita on-kan dulu dalam diri kita gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam itu, kita belajar dulu nih lebih banyak misalnya tentang batasan antara laki-laki dan perempuan, terus bagaimana sih bagaimana kita bisa berkomunikasi tanpa kita harus masuk terlalu dalam gitu. Karena emang saya juga menemui gitu di kampus dulu gitu, karena si laki-laki gitu lebih senangnya bercerita kepada perempuan gitu ya, atau lebih enak curhat dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita tolerir gitu ya. Hal yang bukan sebuah ini ya. Misalkan kita suka ini ya, bukan membenarkan sih. Jadi kita suka lebih nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa deh gitu kan. Nah, lebih kepada hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya hal-hal itulah hal-hal yang menjadi prinsip dan tidak bisa ditolerir gitu. Nah, walaupun gitu ya, kita nyamannya cerita ke lawan jenis nih gitu, nyamannya cerita ke kakak-kakak atau ke mbak-mbak gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesalahan gitu, karena itu adalah memunculkan gitu ya, itu memunculkan mungkin perasaan-perasaan yang tidak kita tahu gitu, atau memunculkan bisa jadi gitu kan, bisa jadi nafsu, hawa nafsu dan setan itu terus membisikkan kita gitu. Awalnya kita pure gitu kan, kita di dalam suatu organisasi kita berkomunikasi secara profesional gitu, tetapi kita tidak tahu gitu ke depannya yang akan dibawa oleh si setan atau hawa nafsu ini apa gitu. Ketika kita tidak sadar gitu, karena kondisi misal iman yang lagi fluktuatif gitu, maka dari itu hindari gitu kan. Nah, ketika emang kita dibutuhkan sangat gitu untuk berkomunikasi gitu, chat dan lain sebagainya, kita chat secara wajar gitu, bukan chat yang berlebihan gitu. Atau ketika yang kasus tadi, ketika ingin hanya chat sama perempuan gitu, sama akhwat gitu, coba dipertanyakan lagi gitu. Sebenarnya kamu di sini tuh niatnya seperti apa gitu? Benar-benar ingin berkontribusi kah gitu, atau hanya ingin ada yang ngechat misalnya kayak gitu ya. Nah, itu coba dipertanyakan. Dan emang ketika kita harus gitu ya, harus terjun atau kita harus langsung berinteraksi, maka kita pegang gitu prinsip-prinsip kita dalam berinteraksi di lawan jenis seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Sofi. Semoga bisa menjawab ya. Amin. Baik, terima kasih Kak Jazakumullah khair, udah menjawab semua pertanyaan dan memaparkan materi pada malam hari ini. Semoga insyaallah kita cukupkan ya tanya jawabnya, diskusinya, karena udah pukul 9:30 juga, udah lewat malam. Dan untuk teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf, mungkin di kesempatan malam Minggu Sultan selanjutnya. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim Malam Minggu Sultan, dan juga kepada pembicara Kak Tazkia Nabila karena telah menjadi pembicara pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah aktif dan sudah berpartisipasi dalam agenda Malam Minggu Sultan pada malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin boleh dokumentasi dulu ya Kak. Jadi boleh teman-teman yang mau menyalakan videonya silahkan, karena kita akan mendokumentasi. Baik, saya tunggu 1 menit ya untuk bersiap-siap. Silahkan untuk menyalakan videonya.
Baik, ada lagi yang ingin menyalakan video? Saya tunggu. Oke, sepertinya sudah cukup. Ada lagi yang lain? Oke, langsung aja ya. Saya akan dokumentasikan 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan dari saya. Semoga agenda malam minggu Sultan pada malam hari ini bermanfaat. Akhir kata, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khair, Kak. Ya, jazakumullah khair kepada teman-teman. Jangan lupa Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk ikut malam minggu Sultan minggu depan ya. Oke, baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal ganteng. Boleh silahkan live teman-teman. Duduk, iya udah duduk. Aska. Assalamualaikum. Cek dicek. Terima kasih Kak Taski. Segera menemukan cintanya Kak Taski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Taski. Dulu sekarang kita gabung di WhatsApp.